Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nagan Raya Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching, tentang praktek coaching. Saya Nur Aina dari SMK Negeri 1 Kuala Pesisir bersama rekan saya Ninti Jama berasal dari SMP Negeri 2 Kuala. Saya Elvira Binita dari SMP Negeri 2 Kuala. Selamat menyaksikan praktik coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Aina. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Hari ini Ibu akan melakukan praktek coaching ya? Benar Bu. Dengan siapa Bu? Saya hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Rinti Bu. Baik Bu, sebelum melakukan praktek coaching, boleh saya menanyakan beberapa hal Bu? Boleh Bu, silakan. Baik Bu, nanti ketika melakukan praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching nanti Bu? Iya. Jadi pada coaching ini saya akan melakukan rubrik penilaian itu menggunakan indikator alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oh baik Bu, kemudian nanti kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu Aina kembangkan? Iya, jadi pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan itu kompetensi tentang memunculkan pertanyaan yang berbobot Bu. Di mana di sini saya akan mengajukan pertanyaan terbuka dengan tujuan untuk menggali informasi dari coach Bu. Sehingga nanti coach itu akan berpikir sehingga bisa memunculkan ide-ide yang kreatif Bu. Oh berarti begitu Bu ya? Iya. Pertanyaannya berarti lebih spesifik Bu ya? Benar Bu. Mengarahkan coach supaya lebih berpikir lagi dan menggali informasi dan ide-ide ya Bu? Benar Bu. Oke Bu, bisa kita mulai coachingnya Bu? Baik Bu, saya izin panggil Bu Rinti Bu ya. Saya juga izin observasi Bu ya. Baik. Assalamualaikum Bu Aina. Waalaikumsalam. Bu Fira, perkenalkan ini Bu Rinti. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu Rinti. Bu, sudah bisa kita mulai? Silahkan Bu. Baik. Oke, Ibu Rinti, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu bahagia hari ini? Alhamdulillah saya bahagia Bu. Tapi saya ada sedikit galau nih Bu. Saya lagi bingung nih Bu. Bingung masalah apa itu Bu? Boleh diceritakan? Gini Bu, seminggu lagi saya akan melaksanakan praktek pembelajaran diferensiasi kelas 8 nih Bu. Oh, jadi Ibu ingin mempraktikkan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8 Bu ya? Iya Bu, tapi saya galau Bu karena saya belum pernah mempraktekkan pendekatan ini Bu. Jadi saya datang kemari karena saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Aina. Siapa tahu aja dengan kita berbincang-bincang ada pencerahan ya Bu ya, sehingga saya memunculkan ide-ide dalam praktek nanti Bu. Iya. Jadi yang menjadi beban pikiran Ibu itu bagaimana menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu ya. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Ibu? Saya ingin mendapat gambaran Bu tentang diferensiasi proses tentang zat adiktif Bu. Oh, Ibu mengajar IPA Bu ya? Ya, kebetulan saya mengajar IPA Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu situasi sekarang Ibu itu bagaimana Bu? Gini Bu, saya pernah melaksanakan praktek pembelajaran diferensiasi, tapi itu diferensiasi produk Bu. Sedangkan sekarang saya ingin mencoba dan mengembangkan diferensiasi yang lain ya Bu, terutama diferensiasi proses. Sebelumnya saya sudah membuat asesmen diagnostik. Dari asesmen diagnostik itu saya bisa memetakan murid berdasarkan minatnya Bu ya. Ada 3 kelompok saya kelompokkan. Yang pertama kelompok audio, kemudian audio visual, setelah itu kelompok kinestetik Bu. Iya. Jadi asesmen diagnostik Ibu buat sendiri Bu ya? Iya, saya membuat
Iya. Nah, dari asesmen itu persentase minat belajar anak lebih banyak ke yang mananya itu, Bu? Dari asesmen diagnostik yang sudah saya laksanakan, Bu, anak-anak lebih cenderung kepada audiovisual, Bu. Audiovisual ya. Oke. Kiranya apa nih yang Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud? Tentunya saya akan membuat media pembelajaran yang berbeda-beda dari ketiga kelompok tersebut ya, Bu ya. Iya. Untuk yang audio dan audio visual, saya akan membuat video. Kemudian yang kinestetik mungkin saya akan mengajak mereka untuk melaksanakan praktikum seperti itu. Baik, jadi strategi yang Ibu gunakan apa saja, Bu? Tentunya berbeda-beda, Bu ya? Ya, berbeda-beda berdasarkan dari minat yang sudah saya petakan tadi, Bu, antara visual, audio visual dan kinestetik. Oke. Apa yang Ibu lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan, Bu? Tentunya, Bu, saya akan mengajak rekan sejawat dan memintanya untuk melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang saya laksanakan. Kebetulan di sekolah saya juga ada rekan-rekan yang sudah menjadi guru penggerak. Mungkin Iya, saya bisa iya. meminta bantuan kepada mereka untuk melihat bagaimana cara pembelajaran yang saya lakukan. Setelah itu, Bu, saya juga nanti akan meminta anak-anak untuk melakukan refleksi bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan. Dari sana mungkin saya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana keefektifan atau keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya, luar biasa sekali, Bu ya. Terus apa nih yang perlu Ibu siapkan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ya, tentunya kalau seorang guru ya, Bu, yang pertama sekali RPP. Iya. RPP yang harus saya siapkan, kemudian membuat pembelajaran untuk anak-anak yang visual dan meminta anak-anak untuk membawa bahan praktek untuk anak-anak yang kinestetik seperti itu, Bu. Iya, luar biasa, Ibu. Jadi Ibu sudah merencanakan pembelajaran dengan sangat baik, Bu ya. Dimana di sini Ibu sudah merencanakan bagaimana melakukan untuk yang visual, untuk yang kinestetik maupun untuk anak yang video ya, atau anak yang audio. Nah, kapan nih Ibu akan mulai melakukannya, Bu? Iya, Bu, saya tuh tapi masih bingung, Bu. Sebenarnya untuk yang visual itu belum ada gambaran gitu, Bu, bagaimana kegiatan yang harus dilakukan. Iya, iya. Kalau visual itu yang membuat saya bingung, Bu. Apa kira-kira visual itu kita buat poster ya, Bu ya? Oh, itu ide bagus, Bu. Itu luar biasa ya. Terus nanti kira-kira Ibu perlu dukungan siapa saja nih, Bu, dalam proses pelaksanaannya supaya dapat berjalan sesuai harapan Ibu? Ya, itu tadi yang seperti saya jelaskan tadi, Bu ya. Tentunya saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat, Iya. kemudian dari rekan sesama CDP juga, karena saya sudah sering sharing informasi kepada mereka, terutama yang satu bidang studi dengan saya pelajaran IPA. Iya, jadi bukan dari percakapan kita ini sudah tergambar ya tentang langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan. Nah, boleh Ibu simpulkan kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Nah, yang pertama sekali, Bu, yang tadinya saya merasa galau, yang tadinya saya merasa bingung, dengan kita berbincang-bincang, alhamdulillah ada pencerahan, Bu ya. Dan saya sudah punya keyakinan bahwa saya nanti insya Allah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Tentunya langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya membuat RPP terlebih dahulu, kemudian saya akan membuat media pembelajarannya, saya akan melibatkan teman-teman saya untuk menjadi observer dan konsultan. Jadi benar-benar sudah memiliki gambaran gitu, Bu ya, dalam pikiran Iya. saya, dan saya yakin bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Iya, luar biasa Ibu ya. Kapan Ibu akan melaksanakannya, Bu? Insya Allah minggu depan, Bu, actionnya, Bu. Iya, saya jadi penasaran nih ya, bagaimana nanti actionnya Ibu. Boleh ya Bu, setelah Ibu action nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi masalah ini? Pasti, Bu Enas. Nanti minggu depan setelah saya melaksanakan praktek pembelajaran, nanti saya akan menceritakan kepada Ibu bagaimana hasil pembelajaran yang saya lakukan. Tapi Bu jangan bosan ya, Bu, mendengarkan curhatan saya. Insya Allah enggak, Bu. Saya malah nih menantikan Ibu itu nanti akan menceritakan gimana hasil Ibu, dan saya harap itu memang sesuatu yang sangat luar biasa, Bu ya. Saya menjadi lega, Bu, dan tercerahkan. Terima kasih, Bu Aina.
Baik, Bu, saya juga berterima kasih Ibu sudah mau share dengan saya ya. Jadi Ibu tetap semangat ya untuk pelaksanaannya. Insya Allah Bu, saya akan semangat. Terima kasih Bu Eina sudah membantu saya. Permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja Bu Ena ya. Luar biasa tadi praktek coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Rinti sebagai coachingnya. Saya lihat sudah sesama mitra Bu ya. Kemudian tadi apa yang sudah dilakukan Ibu saat melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi kita bicarakan Bu? Menurut saya Bu, apa yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan indikator yang kita bicarakan tadi, yaitu mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi di sini saya juga coach saya itu sudah tergali informasi ataupun ide-ide yang mana berdasarkan pertanyaan saya, dia itu lebih bisa berpikir dan bisa menemukan ide apa yang akan dia lakukan ke depannya, begitu. Oke Bu, tadi saya juga sudah melakukan pengamatan terhadap praktek coaching yang Ibu lakukan. Mohon izin Bu ya, saya sampaikan hasil pengamatan saya. Baik Bu. Jadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, memang sehingga ide-ide coach itu tergali. Sehingga rumit gitu ya Bu, waktunya kapan, kemudian siapa saja yang akan membantu, kemudian apa saja yang akan dibuat, kemudian media pembelajaran dan lain-lain itu sudah sangat detail ya, tergali semua. Luar biasa menurut saya Bu. Nah, dari ketiga potensi seorang coaching, Ibu Eina ke depannya ini ingin mengembangkan yang mana Bu? Iya Bu, jadi saya itu kedepannya itu masih tetap ingin mengembangkan kompetensi itu memunculkan pertanyaan berbobot. Karena di sini kan saya masih tetap ingin membuat coach saya itu bisa menemukan ide-ide ataupun pemikiran-pemikiran yang kreatif untuk kedepannya Bu. Luar biasa Bu Eina ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Moga tetap semangat Bu ya. Assalamualaikum Bu Eina. Waalaikumsalam.